Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mati menghadap Allah, maka tidak ada yang bisa kita bawa kepada Allah kecuali amal-amal kita yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Anak istri akan kita tinggalkan. Harta yang kita cari, yang kita kumpulkan, kadang demi mencari harta kita sampai meninggalkan salat. Semua itu akan kita tinggalkan. Siang malam kita bekerja. Setelah kita mati, satu pun tak ada yang bisa kita bawa. Satu pun tidak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Satu-satunya yang akan menolong di hadapan Allah adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka selama kita masih hidup di dunia ini, jangan sia-siakan kesempatan. Perbanyaklah untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah judul khutbah, yaitu 3 persiapan bekal sebelum mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bekal pertama yang harus kita siapkan sebelum ajal kita datang adalah kita harus punya amalan andalan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka memiliki amalan andalan. Ada sahabat Nabi yang bernama Qatadah bin Nu'man. Amalan andalannya yakni selalu sholat tahajud pada rakaat pertama dan kedua, selalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika diadukan kepada Nabi, wahai Qatadah bin Nu'man, kenapa engkau kalau sholat tahajud ayatnya Al-Ikhlas saja? Lalu kata Qatadah bin Nu'man, aku cinta kepada ayat Qul huwallahu ahad. Lalu kata Nabi, dia masuk surga karena kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas. Kemudian ada sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, terdengar suara sandalnya di surga. Lalu ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah amalanmu sehingga suara sandalmu saja sudah terdengar di surga? Kata Bilal bin Rabah, aku selalu berwudu dan setelah selesai wudu, aku selalu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itulah amalan andalan Bilal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Intinya adalah bahwa kita sebisa mungkin harus punya amalan andalan. Apa amalan andalan kita? Terserah. Bisa bersolawat sehari 100 kali. Bisa bersedekah subuh. Sebelum berangkat kerja kita rutinkan tiap hari sedekah subuh. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Karena amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun sedikit. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun sedikit. Membaca Quran sehari 1 malam, tapi itu dilakukan tiap hari, lebih dicintai oleh Allah daripada sekali ngaji 1 juz, tapi setelah itu 1 tahun tidak ngaji-ngaji. Maka lebih utama adalah yang rutin walaupun sedikit. Begitu juga dengan bersedekah. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Bisa sehari 1000, 2000, yang penting rutin kita kerjakan. Maka hendaknya kita punya amalan andalan yang kita kumpulkan sebagai bekal sebanyak-banyaknya sebelum ajal kita datang. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan sebelum ajal kita datang adalah kita harus punya amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan selalu mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Karena kalau kita sudah mati, tidak bisa lagi kita menambah amal. Kalau kita sudah mati, tidak bisa lagi untuk sholat. Kalau kita sudah mati, tidak bisa lagi untuk puasa. Maka lakukanlah amal yang kalaupun kita sudah mati, pahalanya akan terus mengalir ke dalam kuburan kita. Itulah dia amal jariah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh." Kalau manusia itu mati, maka putuslah seluruh amalnya illa min thalathin, kecuali ada 3 yang terus mengalir. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Kita pernah membantu pembangunan masjid, kita pernah membangun pondok pesantren, kita pernah menyumbang untuk pembangunan jembatan. Intinya, selama pembangunan itu untuk kepentingan orang ramai dan orang pun menggunakan fasilitas itu, maka walaupun kita sudah meninggal, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka pastikan kita punya amal jariah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin di antara kita ada yang berprofesi sebagai guru ngaji atau guru sekolah, mengajarkan ilmu, mengajarkan nilai kebaikan. Maka ketika nanti sudah meninggal, ilmu yang diajarkan itu diamalkan, maka akan mendapatkan pahala yang sama dengan murid-muridnya yang mengamalkan, tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah namanya amal jariah. Guru ngaji, guru sekolah, tidak harus guru. Selama dia mengajarkan kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan kebaikan itu.
Tetapi sebaliknya, ada namanya dosa jariah. Siapa yang mengajarkan kejahatan, siapa yang mengajarkan keburukan, lalu orang yang diajarnya itu mengamalkan keburukan itu, maka yang mengajarkannya juga mendapatkan dosa yang sama walaupun dia sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ajarkanlah yang baik-baik saja. Jangan ajarkan yang buruk-buruk, jangan ajarkan yang jahat-jahat. Yang ketiga, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal adalah waladun sholihin yad'u lahu, yaitu doa anak yang soleh. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jangan terlalu kita berharap ketika kita mati didoakan oleh orang, karena belum tentu orang mau mendoakan. Kalaupun mereka mau, belum tentu mereka ikhlas melakukannya. Mungkin hanya karena ada makanan, mungkin hanya karena ada kue, mungkin hanya karena ada buah-buahan. Tapi begitu tidak ada, mereka tidak ikhlas melakukannya. Tapi kalau kita punya anak yang soleh, insya Allah mereka akan ikhlas di setiap akhir sholatnya, mengangkat kedua tangannya, di setiap sujud terakhir sholatnya, dia mendoakan kedua orang tuanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tetapi ingat, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya hanyalah anak yang soleh. Kita cek anak-anak kita di rumah, berapa orang anak yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kita cek lagi, berapa orang mau diajak ke masjid. Berapa orang yang mau diajak baca Quran? Berapa orang yang mau diajak berbuat baik? Berapa orang yang bicara yang sopan santun? Kita cek lagi. Kalau dari sekian banyak anak yang Allah titipkan kepada kita, satu pun tidak ada yang soleh, menderitalah kita nanti di alam kubur, karena tidak ada yang kita tunggu dari doa-doa mereka. Maka berikanlah anak-anak kita sekolah agama. Syukur-syukur alhamdulillah kalau nanti ketika kita mati, mereka yang akan memimpin salat jenazah kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang harus kita persiapkan sebelum mati, hendaknya kita harus punya amal jariah, kemudian berusahalah mengajarkan yang baik-baik, lalu kita pastikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, yang harus kita persiapkan sebelum ajal kita datang adalah selalulah kita berdoa supaya ditutup akhir hayat kita dengan mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Tidak ada gunanya selama ini salat, tidak ada gunanya selama ini menyembah Allah, tapi matinya kita menyembah pohon, matinya kita menyembah gunung, matinya kita menyembah hutan, maka tidak diterima seluruh amal kita karena mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan perbuatan buruk, jangan biasakan yang buruk-buruk, karena orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya rajin ke masjid, insya Allah matinya di masjid. Kalau kebiasaannya rajin membaca Al-Quran, insya Allah mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Tapi hati-hati, bagi yang rajin ke tempat judi, bagi yang rajin membeli nomor pakong, hati-hati, bisa mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sehingga seluruh amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setiap selesai sholat, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hayat kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami dengan su'ul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah 3 hal yang harus kita siapkan sebelum ajal kita datang. Mudah-mudahan ketika ajal kita nanti datang, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ketika ajal kita datang, seluruh dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ketika ajal kita datang, orang-orang yang pernah kita sakiti sudah memaafkan kita, keluarga sudah memaafkan kita, bahkan orang tua yang sering kita sakiti hatinya pun sudah memaafkan kita. Kemudian yang paling kita harapkan adalah kalau kita sudah menjadi jenazah, banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita, banyak orang yang mau mendoakan kita, dan yang terpenting lagi, yang menyolatkan jenazah kita adalah anak-anak kita, karena mereka adalah tabungan akhirat kita yang paling utama. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum ajal kita datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.